Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustaz kami Ustaz Rabi' Syururi. Yang terhormat teman-teman yang saya hormati teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya Aldi Prasetyo Gunawan dari semester 5 ingin menerangkan tentang asbaghah wal inqilab, yaitu pencetakan dan perubahan setelah kita beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita ikuti. Baik. Inti dari penjelasan saya pada materi kali ini yaitu adalah ada pertama syahadatain. Dari syahadatain ini turun 5 cabang, yaitu al-mahabbah. Setelah kita bersyahadat, kita mencintai. Setelah kita mencintai, turun ar-ridha. Ridha dengan ketetapan Allah dan ridha bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Yang keempat adalah al-iman. Setelah kita cinta, kita ridha, maka tumbuhlah rasa iman dalam diri kita. Bahwa setelah iman, bahwa lalu Allah akan mencelupkan atau mewarnai hidup kita dengan keimanan yang indah. Setelah Allah menciptakan keimanan kepada kita, iman yang indah, barulah diri kita akan berubah menjadi Islam yang baik, yaitu dalam al-inqilab turun lagi 4, yaitu suluk, akhlak, fikri, pemikiran, asy'ur, rasa, dan al-intiqadi. Al-i'tiqad, keyakinan. Baik, kita akan mulai dari asyhadatain. Syahadatain yang kita tahu dan semua dan wajib kita tahu dalam rukun Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam kata asyhadu, asyhadu itu bermakna syahadah, yaitu mempunyai 3 makna, yakni pernyataan atau al-i'lan. Ya, pernyataan dulu saya bersyahadat. Saya meyakini Allah, saya meyakini Nabi Muhammad. Al-qasam, yang kedua al-qasam, yaitu sumpah. Bahwasanya kita bersumpah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersumpah bahwasanya kita akan mengikuti Rasulullah dan Rasulullah adalah utusan dari Allah. Yang ketiga adalah janji. Ya, janji bahwasanya kita tidak akan mengingkari bahwasanya Allah itu tiada Tuhan selain Allah, kita akan mengingkari semua Tuhan kecuali Allah, dan yang selanjutnya adalah kita akan berjanji bahwasanya betul-betul tiada Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tiada nabi setelah Nabi Muhammad. Setelah kita bersyahadat, maka akan turun 2 fase, yaitu ikhlas dan itba. Ikhlas itu apa? Ikhlas bahwasanya ridha kita, ikhlas kita terhadap Allah dan tiada Tuhan selain Allah, dan itba kita mengikuti Rasulullah sebagai utusan yang Allah turunkan kepada kita, bahwa seluruh umat di dunia ini, khususnya umat Islam. Lalu turunan yang kedua yang selanjutnya adalah mahabbah. Setelah kita bersyahadat, kita adalah mahabbah, kita cinta. Cinta itu komitmen untuk loyal. Loyal kepada siapa? Loyal kepada Allah tentunya, dan loyal kepada Nabi Muhammad. Dan kesetiaan yang kuat. Dengan kita cinta, maka kita akan berkomitmen dan kesetiaan. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun menuntut orang yang beriman untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Bahkan lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Dalam surat At-Taubah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Yang katakanlah kul, katakanlah in kana aba'ukum wa abna'ukum, jika bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum saudara-saudaramu, wa azwajukum wa ashiratukum dan keluarga istri-istrimu dan keluargamu, wa amwalun dan harta kekayaan, iqtaraftumuha yang dimana yang kamu kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawnaha kasadaha, takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya itu, kata Allah dalam surat Taubah, wa masakinun taradawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan. Dari sini kita harus menuntut diri kita sendiri untuk kita mencintai, kita menyayangi Allah dan Rasulnya ketimbang semua yang ada di bumi, bahkan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah ridho kepada apa? Ridho Allah sebagai Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah. Ridho sebagai Islam sebagai agama kita. Dan selanjutnya ridho bahwasannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menyikapi ridho terhadap diri kita, yaitu musibah? Jika kita kena musibah, kita harus bersabar dan bersyukur. Itu bentuk ridho selanjutnya. Terhadap alam semesta, ridho, oh ya, pohon seperti ini, tumbuhan seperti ini, matahari terbit dari sini, bulan seperti ini. Itu kita harus ridho. Meyakini itulah ciptaan Allah. Dan dari diri kita sendiri apa? Kita melaksanakan syariat yang telah diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Islam, kita ridho kepada Islam. Ya, kita harus meyakini bahwasanya Islam adalah suatu ajaran yang baik dan tidak ada ajaran yang lebih baik daripada agama Islam dari seluruh fase-fase kehidupan. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana kita meridhoinya? Dengan kita mengikuti apa? Mengikuti semua yang ajaran-ajaran Rasulullah. Setelah kita beridho, setelah kita cinta, setelah kita ridho, maka timbullah iman. Memang kita beriman, tapi kita belum bisa merasakan nikmatnya iman sebelum kita melalui dua fase tersebut. Dalam hadis Rasul dinyatakan, "Dzaqat ta'mul iman," qala Rasulullah, "Dzaqat ta'mul imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadun rasulan." Ya, telah merasakan lezatnya iman. Jadi kalau kita hanya sekedar iman, kita belum tentu merasakan nikmatnya. Seperti kita makan belum tentu hanya untuk melaksanakan biar kita tidak lapar. Di sini telah merasakan lezatnya iman seseorang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul. Maka jika kita sudah ridho atas itu, maka iman yang lezat, iman yang dzuk, betul-betul meresap dalam tubuh, makin kita rasakan. Setelah kita beriman, maka datanglah celupan Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 122, "Subhanallahi wa man ahsana minallahi subhanahu wa nahnu lahu 'abidun." Yang artinya sebuah Allah, siapa yang lebih baik dari sebuahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Celupan Allah yang Allah hendaki iman yang baik. Ya. Bagaikan kaos, contohkan. Kaos jika kita ingin mewarnai, maka kita akan celupkan warna merah, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Tapi itu bisa luntur. Ya, bagikan, ya anggap saja orang-orang Kristiani, dia akan dicelupkan ke dalam namanya air atau baptis seperti itu. Tapi di sini Allah langsung dari ruh kita mengimani, Allah akan mencelupkan, mewarnai hidup kita dengan keimanan yang indah. Ya, tidak seperti yang kita lihat di PPT, tidak seperti celupan dari agama lain. Ya, seburuk-buruknya iman kita tidak akan ada rasa untuk menyekutukan Allah.
Jika memang kita mempunyai iman. Jika tidak mempunyai iman, bisa jadi kita akan namanya apa? Kita akan hilang rasa iman kita dan akan kita menyeleweng atau pergi dari agama. Ucapan Allah itu adalah yang terbaik. Iman yang akan Allah berikan kepada kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya dan agama, itulah yang terbaik dalam hidup. Setelah kita diberikan celupan, setelah kita diberikan keimanan, maka akan dapat perubahan dalam kehidupan. Setelah dicelup dengan celupan Allah, maka terjadilah perubahan warna dalam diri mukmin, dalam diri kita sebagai orang mukmin. Satu perubahan yang signifikan dari para sahabat setelah masuk Islam. Ya. Banyak para sahabat yang tadinya perlu banyak pembelajaran. Setelah masuk Islam, penuh dengan ilmu, penuh dengan keikhlasan dalam segala hal. Ridho dalam segala hal. Lalu dalam surat Al-A'raf ayat 123 sampai 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum in hadza lamakrun makratum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'asna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jangankan umat Islam, umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun pun setelah beriman kepada Allah, dia betul-betul merasa ridha, ikhlas. Mau dia dipotong tangannya, kata Firaun, dia akan memotong tangan dan kakinya, berselangan. Ya. Dia tetap ingin apa? Wa tawaffana muslimin, dan semoga Allah memberikan kami kematian dalam muslim. Itu sahabat, itu para pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun. Apalagi Nabi Muhammad SAW sepatutnya lebih daripada itu. Hasil dari perubahan tadi apa? Ada 3. Al-fikri, al-syu'uri, al-suluki, wal-i'tiqad. Al-fikri, perubahan pemikiran. Pemikiran jahiliyah diluruskan menjadi pemikiran Islam. Yang dulu pemikiran jahiliyah anak perempuan itu adalah beban. Maka dia akan ketika anak perempuan lahir, langsunglah dia akan menguburnya secara hidup. Ya, gelap dan terang bukan karena ada 2 Tuhan. Jadi janganlah kita berpikir, dulu orang jahiliyah berpikir, oh ini bulan berarti Tuhannya lagi gini, oh hujan Tuhannya lagi marah, geledek hujannya lagi, Allah Tuhannya lagi marah. Oh tidak, semua itu adalah Allah yang merencanakan. Ya, bahkan mati syahid. Kita umat para sahabat Rasulullah, ya, mereka lebih siap mati ketimbang para musuh-musuh saat berperang. Makanya banyak dari para musuh-musuh Allah pada saat perang kepada Rasulullah, ya, dia merasa udah ciut mentalnya. Karena apa? Mereka takut mati. Mereka berani mati, tidak seperti kita yang masih takut. Yang selanjutnya perubahan perasaan asy'ur, rasa. Perasaan pun sudah tercelup dengan celupan Islam, maka akan apa? Mendukung dan memusuhi. Mendukung kebaikan dan memusuhi keburukan. Mendukung Islam dan memusuhi musuh-musuh Islam. Marah dan ridho. Marah jika agama kita dilecehkan, dan ridho apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Cinta, benci, atau dendam, itu semua sudah diatur dalam hidup kita. Rindu, kasih sayang, serta harapan dan cemas. Setelah ada fikri, syu'ur, lalu perubahan perilaku. Kegiatan kita tindak tanduk kita bagaimana? Sistem perilaku dalam, seperti saya jelaskan di sini, sistem perilaku dalam Islam dilandasi oleh akidah yang bersih. Seorang laki-laki tidak boleh meniru perilaku wanita dan sebaliknya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi perubahan perilaku yang sepatutnya kita lakukan sebagai laki-laki, kita lakukan sebagai laki-laki. Yang seharusnya perempuan dilakukan oleh pekerjaan bapak, maka itu yang dikerjakan perempuan. Seperti itu.
Ya, tidak boleh menyerupai perilaku orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum qala Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Perubahan keyakinan. Selanjutnya perubahan keyakinan. Yaitu al-i'tiqadi, keyakinan pada tauhidillah tanpa syirik. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita yakin. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itulah yang membuat bahkan Bilal bin Rabah bertahan dalam siksaan Umayyah yang ditimpa oleh batu di tengah-tengah hari bolong. Seperti itu. Seperti Suhail Ar-Rumi rela meninggalkan harta bendanya yang telah dikumpulkan demi hijrah ke Madinah. Dia kaya raya di Mekah, tapi di Madinah dia tidak punya apa-apa. Setelah kita inilah hasil dari perubahan yang telah Allah celupkan iman-iman kita. Setelah kita cinta, ridho, ikhlas, dan kita mendapatkan celupan, iman kita bernambah, iman kita menikmati iman, maka inilah hasil perubahan. Ya, setelah itu jika sudah terjadi perubahan, maka I am a Muslim. Yes, this is I am Muslim. Jadi jangan hanya Islam KTP. Jika sudah terjadi perubahan pada keyakinannya menjadi keyakinan yang tauhid. Pemikirannya menjadi pemikiran yang tauhid, perasaannya, perilakunya pun. Maka berarti terbentuk kepribadian Islam, syakhsiyatul Islamiyah. Jadi untuk membentuk pribadi Muslim harus dimulai dari syahadatain. Tidak bisa saya Islam tapi dia tidak bersyahadat, tidak meyakini dengan syahadat, tidak cinta dengan Allah dan Rasulullah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka disitulah belum sempurna kepribadian Islam. Dalam surat An-Nur, apa natijahnya? Ar-Rizal. Setelah kita mempunyai pribadi yang Islam, setelah kita berubah semuanya, maka kita akan punya nilai Allah yang dari Allah berikan. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fadzalika faulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dalam arti. Ya, kita sudah beriman maka Allah akan menjanjikan sesuatu pada kita, yaitu apa? Bahwa dia sungguh ya wa amil shalihat ya amanu minkum wa amil shalihat liyastakhlafannahum fil ardi. Apa yastakhlif artinya? Itu berkuasa. Setelah kita beriman, setelah kita menjalankan perbuatan iman Islam yang baik, maka Allah akan menunjukkan, maka Allah akan memberikan kita apa? Kekuasaan. Di mana? Di muka. Liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum kita semua di sini berkuasa. Dan sungguh wal yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Bersyukur. Kita harus betul-betul banyak-banyak bersyukur bahwa kita lahir dalam agama Islam. Maka kita harus perdalam apa itu agama Islam, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menyayangi. Wal yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum wal yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Sedang dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka telah menyembahku dan tidak mempersekutukan. Ya. Wa ya'budunani la yusyrikuna bi syai' wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Seperti yang tadi saya bilang. Ya, jika tidak ada iman dalam dirinya, dia akan bisa pindah, bisa fasik. Tetapi jika dia Allah sudah celupkan iman kepada dirinya, warna iman kepada dirinya, maka dia akan menetapkan dirinya ke dalam agama yaitu Islam. Thayyib.
Cukup sampai sini yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan kesalahan khususnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.